lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT itu singkatan itu Mas Isan. Ya, lesbian itu cewek suka sama cewek, gay itu berarti cowok sama cowok, B itu biseksual itu berarti ya hasil DC tadi cowok-cowok ya oke. Kalau transgender itu gampangannya itu seseorang yang dia itu merasa terjebak di tubuh yang berbeda dengan gendernya. Ya, jadi dia itu merasa cewek tapi tubuhnya cowok. Atau dia tuh cowok, dia itu merasa dia itu cowok tapi tubuhnya cewek. Nah, sehingga kan jatuhnya karena dia itu merasa cowok tapi tubuhnya cewek, dia akan berusaha tampil menjadi seperti seorang cowok. Jadi kelihatannya cewek yang tomboy. Atau sebaliknya, kalau dia itu adalah merasa cewek padahal badannya cowok, dia mungkin akan berdandan ala cewek, kan begitu, melambai bahkan sampai operasi dan seterusnya. Nah, itu yang namanya transgender. Jadi bahkan di situ tuh termasuk di dalam ketika kita bahas tentang LGBT ini, kalau pakai bahasa syariat Islam itu meliputi ada liwat itu berarti homoseksual atau sodom itu, kaum sodom itu. Lalu sihak itu lesbian itu, cewek yang kemudian hubungan sesama cewek. Lalu membahas juga tentang tasyabuh penyerupaan laki-laki dengan perempuan atau perempuan pada laki-laki. Ya, semua itu ada pembahasannya begitu Mas Isan. Dan dalam Islam baik itu liwat, baik itu sihak, baik itu laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, itu semuanya hukumnya adalah haram Mas Isan. Amrod juga ya termasuk ya. Kenapa? Banci juga termasuk. Banci, iya. Banci gimana apa? Kalau maknanya itu adalah hermafrodit secara biologisnya. Ternyata dia terlahir dengan memiliki dua kelamin misalkan. Itu lain Mas Isan. Itu biologisnya memang ada organ yang itu baik laki maupun perempuan, tapi biasanya mesti salah satu ada yang lebih dominan. Diunggulkan. Pasti ada yang lebih dominan. Nah, yang kayak begitu itu yang dihukumi banci itu. Yang hukum banci itu sebenarnya dalam syariat itu kodok ya. Dia tidak akan dihisap atau disiksa karena dia itu menjadi banci yang terlahir itu tadi, enggak. Kalau dia posisinya kalau dalam sholat nanti kalau banci mengimami perempuan, kalau banci menjadi makmumnya laki-laki itu ya. Itu sesuatu yang diakui faktanya ada. Tapi yang kita bahas tadi itu enggak. Memang dia laki tulen. Dibuat ya. Laki tulen, suka laki tulen. Perempuan tulen, suka perempuan tulen. Laki tulen ngerasa jadi cewek gitu loh. Pengen jadi cewek. Cewek tulen pengen jadi cowok. Nah, itu yang kita bahas ya, bukan yang hermafrodit tadi begitu. Nah, tadi kita sudah sampai tiga-tiganya tadi merupakan satu keharuman ya, satu keharuman. Itu sangat jelas keharumannya itu Mas Isa. Kalau kemudian kita bicara tentang perilaku liwat ya, itu silahkan nanti sahabat-sahabat membukanya di salah satu ayat saja yang saya ambilkan ya. Misalnya Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Di situ itu sedang menceritakan kisah kaum Lut ya. Kisah kaum Lut yang oleh Allah itu pakai diksinya itu kan, kok kalian itu loh kenapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang fahisyah. Ada kata-kata fahisyah. Ya, il qala liqaumihi ata'tunal fahisyah. Ya, jadi kalian itu melakukan pekerjaan atau perbuatan fahisyah yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian itu di muka bumi ini. Lah itu di situ berarti kan ada fahisyah itu kan kalimat artinya itu kan perbuatan keji Mas Isa. Keji, buruk, jelek sekali. Artinya ketika kemudian itu dicela begitu itu menunjukkan itu adalah sesuatu yang dilarang kan. Dan orang-orang yang seperti itu ya, kalian itu mendekati kaum laki-laki untuk memenuhi nafsumu bukan kepada istri-istri min dunin nisa ya. Bal antum kaum musrifun. Di situ pakai kata-kata bahkan kalian itu adalah kaum yang musrifun. Musrifun berarti dia melampaui batas ya kan. Dia melampaui batas. Jadi ada fahisyah, ada musrifun, itu menunjukkan ini sebuah hal yang terlarang, yang dicela begitu. Di surat Asy-Syu'ara 165 sampai 166 juga nanti silakan dilihat. Di situ juga dengan jelas Allah kemudian mengatakan bahwa mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah untukmu, yaitu istri-istrimu. Berarti kan memang ditunjukkan oleh Allah bahwa yang diciptakan untuk mereka menjadi pasangan bagi mereka itu adalah istri-istri
mereka, kan begitu. Ya. Nah, di situ juga kemudian ditutup dengan bal antum qaumun adun di situ ya. Bahkan kalian itu menjadi kaum yang adun, sama adun itu juga melampaui batas, melampaui dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Berarti satu pelanggaran. Nah, di situ Allah menunjukkan Allah menciptakan laki ada perempuan. Terus memberi celaan. Laki-laki yang mendatangi laki-laki dan meninggalkan istrinya. Nah, lalu dikasih label, ketika kamu melakukan itu, kamu berarti adun. Kamu itu berarti melampaui batas, melanggar batas yang ditetapkan oleh Allah. Itu berarti kemaksiatan dalam pandangan Islam. Kan begitu ya Mas saya. Ditambah lagi kita dikabari oleh Allah kalau dari sisi sejarah kaum Lut itu akhirnya oleh Allah diapakan Mas Isa, diadab apa? Diadab dibalik kan, bumi. dibalik buminya, dijungkir balikkan dan dihujani dengan batu-batu dari tanah yang terbakar terus-terusan kayak hujan gitu kan Mas Isa ya. Itu bisa didapatkan di surat Hud ayat 82-83. Nah, itu dari sisi beberapa kisah ya, kisah di kaum Nabi Lut itu. Tapi kalau kemudian kita mau mendapatkan hukumnya haramnya dari mana? Yaitu apa yang disabdakan oleh Rasul. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Itu jelas. Iya. Jelas ya kalimatnya. Allah itu melaknat orang-orang atau siapa saja yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Padahal kaum Lut tadi sudah diceritakan di Quran itu seperti itu perbuatannya, begitu kan ya. Dan akibatnya, dan kemudian diberikan oleh Rasul melalui hadis yang lain ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin, maka barang siapa di antara kalian yang menemukan ada orang yang melakukan amalnya kaum Lut itu tadi, diperintahkan untuk apa? Faktulu al-fa'il wal maf'ul. Dua-duanya. Jadi diperintahkan untuk membunuh baik si fa'il maupun maf'ul bihnya. Ya, si pelaku maupun yang dilakukan atasnya. Kalau itu bukan suatu perkosaan. Ya, kalau bukan anak-anak yang lain. Kalau ini perkosaan berarti nanti hukumnya si pelakunya itu melakukan kemaksiatan liwat dan perkosaan itu. Nah, jadi di situ sesuatu yang diancam oleh Islam dengan sebuah azab itu menunjukkan keharuman Mas Isa. Sesuatu yang dicela, suatu perbuatan itu dicela. Jadi kalau ada larangan melakukan satu perbuatan lalu dikasih korinah, perbuatan itu keji, berarti kan dicela. Perbuatan itu buruk. Nah, ditambah dengan itu kalau dilakukan akan diazab di akhirat. Diperintahkan untuk dihukum di dunia oleh penguasa ya. Penguasa diperintahkan untuk menegakkan hukum yaitu dihukum karena itu kriminalitas, maka itu bermakna perbuatan yang dilarang itu adalah keharuman gitu Mas Isa. Enggak boleh dilakukan. Nemen gitu. Iya, itu keharuman, enggak boleh dilakukan. Enggak ada alasan apapun. Itu haram, tinggalkan gitu. Kemudian itu dari sisi tadi ya liwat. Kalau yang menyerupai jenis, kalau sihak juga ada. Sama begitu Mas ya. Tapi kalau sihak itu nggak sama dengan liwat, hukumannya tidak hukuman mati begitu ya. Kalau yang larangan menyerupai lawan jenis itu adalah hadis ketika Rasul menyampaikan la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rajuli bin nisa, ya kan? Rasul itu melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai gayanya itu perempuan dan sebaliknya wal mutasyabihat minan nisa birrijal. Perempuan-perempuan yang itu niru-niru laki-laki baik dandanannya, stylenya, semuanya. Nah, itu nggak boleh begitu. Ini menjadi dasar dari larangan perilaku transgender itu tadi, yang transgender tadi ya, yang menyerupai, yang merasa tubuhnya terjebak dalam dirinya terjebak dalam tubuh yang salah tadi itu.